kita loji ya kita ganti gitu. Berarti komplain kayak gitu beneran emang ada ya? Ada. Soalnya pernah lihat di TikTok ya, emang kadang ada orang yang kayak dikatakan katrok lah, ngomel-ngomel ini tuh belum mateng kok udah dihidangin tuh kan. Ternyata emang beneran ada. Ada. Oh. Oh ya gitu. Sering. Tugas nih. Sering. Kalau tugas sering. Itu sampai pernah pada satu momen paginya kuliah, siangnya jam 11 atau jam 2 itu kita masuk kerja. Punya deadline tugas yang besok harus selesai gitu. Jadi mau nggak mau ya harus malam ini harus lembur gitu. Jadi Halo semuanya, kembali lagi di podcast Berbagi Ruang, mengulas secara cerdas. Di sini hari ini kita kedatangan seorang yang pandai memasak ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini spesial banget sih bintang tamunya. Kita perkenalan dulu kali ya. Ini dengan Mas siapa? halo, sebelumnya nama saya Muhammad Afif. Afif ya? Muhammad, ya, Muhammad panggil Afif. aja Afif lah namanya. Afif. Panggilannya. Afif ini, Kak Afif kerja di mana Kak? Katanya tuh suka banget masak. Kerja di mana sih? Saya tuh kerja di after resto. After resto. Iya, bagiannya itu masak gitu. Bisa masak apa aja Kak? Ya mungkin kalau keseluruhan ya memang seputar menu-menu di sana dan juga ya memang masak-masakan rumahan biasa gitu. Oh, kerja masak itu dari jam berapa sampai jam berapa? Sebelumnya gini Mbak, kita kan dibagi 2 shift ya di sana. Jadi kalau shift pagi itu berangkatnya jam 11, nanti jam 2 istirahat gantian shift sama shift yang kedua tadi gitu. Nanti jam 5 balik lagi ke sana sampai jam 10 malam. Gitu ya, selain Masnya kerja masak nih, ada kesibukan lain nggak Mas? Kayak hobi gitu ya. Iya, hobi. Mungkin saya sendiri untuk saat ini lagi nekunin ini ya kayak lukis gitu. Oh, suka menggambar sama melukis gitu. Ya, Pernah masakin orang rumah nggak sih kalau Masnya kerja masak itu? Sering. ya. Kalau emang lagi libur kuliah sama libur kerja ya emang saya gitu yang masak gitu ada di rumah. Kalau masakin teman-teman kuliahnya, pernah nggak Mas? Pernah. Pernah. Ya. Apa komentar teman-teman Masnya kalau rasa masakan Masnya tuh gimana? Enak atau keasinan atau gimana? Hambar? Ya, gini, kayaknya saya sendiri juga kalau setiap masak itu mesti tak suruh kasih feedback gitu kan. Gimana rasanya gitu ke teman-teman saya. Jadi kadang ada yang ini Viv, ini kurang ini gini. Jadi kita kan tahu gitu kurangnya apa gitu. Gitu ya. Kalau Masnya coba sendiri masakannya tuh kayak enak gak sih, layak gak sih kalau aku kasih ke orang-orang? Pernah mikir gitu nggak? Gini Mbak, ini menarik sih kan kami di dapur Mbak ya. Di dapur itu punya namanya ya enggak di dapur juga sih, tapi salah satunya di dapur kita punya kayak quality control atau QC bahasa kerennya itu kan. Oke. Kita ini masak untuk orang gitu kan. Ketika kita masak untuk orang, sebelum kita mengeluarin hidangan itu, kita harus pikir merasakan itu dulu. Ini layak gak untuk dikeluarin untuk dimakan untuk orang-orang. Pertama kita harus coba dulu. Kalau menurut kita layak ya kita keluarin, kalau enggak ya terpaksa kita ulang lagi gitu. Pernah dapat komplain nggak Mas? Sering. Sering. Komplain itu sering. Ya itu mungkin lebih baik sih daripada komplainnya lewat ini kan apa? Google Map itu bahaya banget itu maksudnya. Berarti lebih baik dikomplain secara langsung daripada gitu. dikomplain di aplikasi gitu ya. Kalau komplain gitu diganti apa udah biarin aja gitu? Itu tergantung gini Mbak. Kadang kan yang makan itu kan tidak, maaf ya ini maksudnya tidak benar-benar paham apa yang dia makan. Kadang ada aku kepo ini mau makan katakanlah steak yang matangnya itu kan ada beberapa tingkat kematangannya Mbak. Rare, medium rare sama medium well sama well done gitu ya. Kadang itu kan orang kepo ini. Saya mau coba ini deh yang rare katakanlah itu kan agak mentah kan itu steaknya kan. Jadi kadang itu
komplainnya ini, Mas ini kok masih ada darahnya Mas ini. Sebenarnya itu kan enggak darah ya. Karena steak itu kalau sudah dimulai masak itu darah sudah enggak ada. Itu namanya air dari steaknya itu sendiri gitu. Juicy ya katakanlah seperti itu. Jadi kalau tergantung ya lihat bagaimana berdasarkan komplain yang dia komplainkan. Kalau memang itu menurut kita logis ya kita ganti gitu. Berarti komplain kayak gitu beneran emang ada ya? Ada. Soalnya pernah lihat di TikTok ya, emang kadang ada orang yang kayak dikatakan katrok lah, ngomel-ngomel ini tuh belum mateng kok udah dihidangin tuh kan. Ternyata emang beneran ada. Ada. Oh. Ya gitu. Kalau biasanya di rumah tuh masak apa? Ya masak ini sih Mbak, kayak menu-menu harian biasa sih, karena memang di samping nggak suka ya neko-neko kalau sedang libur kan ya. Juga kan orang rumah kan bahan-bahannya kan juga ini kan apa terbatas, nggak full seperti apa yang di resto gitu. Lebih mudah memasak rumahan atau memasak yang kayak neko-neko gitu Mas? Lebih gampangnya tuh yang mana sih? Kalau saya sendiri ya itu lebih orangnya kan pengen tahu gitu. Jadi kayak kalau ada hal yang unik kita coba gitu, masak yang sekiranya kita belum pernah masak gitu kan, udah ada tantangan sendiri juga gitu. Pernah gagal gak Mas waktu memasak? Pernah, tetap pernah. Masak apa itu Mas? Mungkin ini ya, waktu mungkin pas lagi pertama kali masuk ke dunia dapur, kita kan juga pernah apa kurang tahu ya tentang informasi-informasi dapur. Oh katakanlah bebek itu waktu ngungkep sama godok itu waktunya segini gitu. Kita pertama kali ya dikasih tahu, tapi kan tetap kalau namanya manusia kan nggak luput dari salah juga. Iya. Jadi kita namanya overcook juga waktu masak itu brodol semua itu kayak hancur gitu teksturnya gitu. Oke, beredar. Pandangan Masnya kan cowok bisa masak, kan jarang ya cowok bisa masak. Ya paling bisa bakar-bakar gitu lah. Pandangan Masnya kalau cewek gak bisa masak itu gimana? Ini itu kan kayak lebih ke stereotip kan juga, maksudnya masalah masak itu kan nggak harus cewek aja, tapi ya mungkin di Indonesia kan pandangannya kan cewek ini yang lebih dekat dengan dapur iya. gitu ya. Kayaknya tergantung orangnya sih, nggak terlalu masalah. Berarti gak terlalu masalah ya kalau misalkan ada cewek gak bisa masak kayak di dapur, ini mau ngapain? Bedanya kunyit sama kunir itu kencur itu apa? Nggak apa-apa gitu kalau menurut Masnya. Tergantung kepribadian masing-masing juga ya, dari bagaimana pandangan orang lain juga. Kalau dari segi pandang saya itu mungkin nggak apa-apa sih. Itu kan termasuk skill juga kan Mbak? Iya, gitu. skill. Jadi iya. Suatu yang bisa dipelajari juga, mungkin nggak apa-apa kalau saya sih. Nggak apa-apa. Terus kalau Masnya sedang kuliah gitu ya kan, kerja itu kayak ngatur waktunya tuh gimana sih Mas, kayak ke Pontal apa gimana gitu? Waktu pertama kali masuk kuliah itu ada momen-momen seperti itu juga Mbak. Iya, kadang sampai juga ngerasa wah kayaknya nggak bisa ini kita melaksanakan dua hal sekaligus, katakanlah ya kuliah sambil kerja part-time, itu memang benar-benar sulit banget Mbak. Kalau tugas gitu pernah keteteran nggak Mas? Sering. Kalau tugas sering. Itu sampai pernah pada satu momen paginya kuliah, siangnya jam 11 atau jam 2 itu kita masuk kerja. Punya deadline tugas yang besok harus selesai gitu. Jadi mau nggak mau ya harus malam ini harus lembur gitu. Jadi kita kerjain sampai subuh kalau salah itu. Iya. Nggak tidur semalaman? Nggak tidur. Wow. Itu pernah itu. Pernah nggak sampai 3 hari atau berapa hari nggak tidur gitu? Enggak sih, kalau nggak sampai segitu. Iya. Kalau itu mempengaruhi nilai Masnya nggak? Nilai ya, kalau nilai kan ya mungkin ada ya sedikit berpengaruh pada nilai akademisi saya juga mungkin. Ya tapi kembali lagi kepada saya, kalau masalah nilai itu kan ambilnya dari beberapa segi faktor juga kan ya, dari mungkin dari keaktifan waktu di kelas dan juga absensi. Jadi kalau absensi saya
kurang itu kadang saya lapor ke dosen, Bu ini saya ini jarang berangkat sini Bu, jadi ada tugas tambahan nggak Bu untuk bisa nutup nilai saya gitu. Kadang saya untuk mengakalinya itu seperti itu gitu. Ya. Sering bolos apa enggak Mas? Kalau bolos sering ya. Sampai berapa kali bolosnya? Banyak sih Mbak, kalau masalah berapa kali itu banyak sih Kak. Jadi mungkin nggak bisa dihitung gitu ya. Karena memang faktor kadang kita kan shift-shiftan juga sih Mbak ya, dan juga lingkungan kerjanya itu kebanyakan orang kuliah juga. Ya, jadi kita saling ngertiin kalau memang bener-bener teman saya si A ini nggak bisa berangkat, jadi dia kontak saya, tolong Viv ini gantiin saya nggak bisa berangkat, ada jadwal kelas gitu. Ya mau nggak mau, walaupun saya ada kelas, kalau bisa tak kalahin dulu, gantiin teman saya gitu. Saling tolong menolong ya sama teman kerja. Gitu. Ada nggak sih teman kerjanya tuh yang kayak susah banget minta ditolongin, kayak aku tolong dong dobelin sebentar tok. Diajak gantian gitu. Ada nggak sih yang sebenarnya itu gitu? ada itu mungkin kita lebih positive thinking aja ya Mbak. Mungkin dianya itu aslinya tuh bisa, tapi karena memang benar-benar kerjaannya tidak bisa ditinggalin, kalau ada kuliahnya nggak bisa ditinggalin, jadinya ya mau nggak mau sih gitu. Pernah nggak masuk kelas itu yang telat-telat banget, kayak udah mau keluar dosennya baru masuk, itu pernah nggak? Sering? Iya, sampai pernah 30 menit setelah masuk kelas, maksudnya dosen masuk kelas itu loh. Setengah jam ya? Setengah jam. Itu tetap di absen apa enggak Mas? Kembali ke dosennya Mbak, kadang dosen kan punya aturan tertentu juga kan, sesuai dengan kontrak RPS-nya yang berlaku waktu kita awal pembukaan mata kuliah. Jadi gitu, kalau mungkin ada dosen yang mentolerir, juga ada yang tidak gitu. Jarak tempuh dari kampus ke tempat kerjanya tuh jauh apa enggak Mas? Dekat sih Mbak, dekat. Ada 5 menit kayaknya. Dekat banget kayaknya ya? Dekat banget. Kalau orang tua ngeliat tuh gimana sih Mas, kayak ya Allah anakku kerja kuliah capek nggak ya, pernah kayak dikasih nasihat atau apa gitu dari orang tua? Gini, sebenarnya orang tua itu ya gimana ya, ada sisi dukungnya, ada sisi enggaknya kalau masalah tentang saya kuliah sambil kerja gitu. Tapi kan ya memang kita nggak bisa bohong kalau biasanya kuliah ini kan juga butuh dana untuk ini kan bayar kuliah juga. Jadi nggak mau ya orang tua ya dukung aja gitu. Dari kapan Masnya kerja? Sebelum saya masuk kuliah Mbak, itu sudah kerja kayak di F&B gitu. Yang pertama itu sama sekarang beda tempatnya? Tempatnya beda. Tapi posisinya sama sebagai chef gitu? Iya. Pertama kali Masnya kerja tuh ngomong nggak sama orang tua apa? Halah aku kerja aja. Tetap izin Mbak, saya juga punya aturan sendiri untuk saya ya, apapun itu kalau bisa izin dulu orang tua, kan ada yang bilang kan restu orang tua kan juga restu Allah gitu kan. Jadi, ya mungkin itu sih yang menjadi jalan kemudian bagi saya di setiap masalah-masalah gitu seperti itu. Tanggapan orang tua saat pertama kali Masnya kerja itu gimana? Langsung diiyain apa nggak boleh dulu gitu? Kalau orang tua saya itu lebih ke gini Mbak, semua hal yang saya tanyain kan gini, itu semuanya kan yang laksain dan yang ngerjain kan saya sendiri. Coba tanyakan ke diri kamu sendiri, kalau mampu lakukan, kalau enggak ya jangan gitu. Gitu ya gitu. Pernah ngeluh banget gak sih Mas, kayak pengen nangis atau pengen apa? Kalau cewek kan capek nangis ya, kalau cowok tuh gitu nggak sih? Maksudnya kayak kalau capek nangis, banyak malu. Boys don't cry. Oke. Ya, tapi istilah yang itu tersebar di mana-mana. Nangis itu nggak apa-apa sih menurut saya, karena memang itu kan apa ya, normal sih menurut saya, kan bawaan dari manusia itu sendiri sih ya. Pernah sih kalau saya tetap pernah. Tapi kayak biasanya kalau capek lebih ke diem aja nggak sih? Diam sambil ya istirahat, udah itu aja sih memang gitu. Pesan Masnya untuk orang yang kuliah kerja gimana sih Mas, buat pesan aja? Ya tetap semangat, kita tahu memang bahwasanya kuliah sambil kerja itu nggak mudah seperti yang kita bayangin ya. Sangat berat sekali ya. Ya. Dan jangan menyerah lah gitu, tetap
Jangan menyerah Ya, pokoknya. keep going gitu. Sampai jam berapa sih Mas kerjanya tuh? 10 malam. Jam 10 malam? Ya, itu baru Pernah close. pernah lebih nggak? Tetap pernah sih, Mbak. Oh. Ya, kayak lebih waktunya tutup gitu. Kadang ada tamu yang datangnya telat gitu. Sampai rumah jam berapa itu? Tergantung, Mbak. Kalau kita kan biasanya kalau selesai kerja itu kan ngobrol sama teman-teman dulu, baru itu kalau udah agak malam pulang gitu. Istilah ini tuh emang ada nggak sih? Kalau di kerjaan bosnya enak tapi temennya nggak enak, temennya enak tapi bosnya nggak enak, itu emang ada nggak sih? Bener nggak sih? Gimana ya kalau tentang hal itu ya? Mungkin Apa masnya ini enak semua, bosnya enak temennya enak? buat sebagian orang itu ada, tapi kalau bagi saya, prinsip saya, Mbak ya, kalau masalah enak gak enak itu kita ini kan kerja ya, ikut orang. Bos juga punya tanggung jawab, kita juga punya tanggung jawab. Masalah enak gak enak itu aslinya lebih ke perspektif bagaimana karyawan itu menanggapi sih, Mbak, gitu. Tapi kan ada kadang ya Mas, ada bos yang nyebelin kayak gaji gak dikasih tepat waktu, udah dikerjain sana sini, gak ditambahi uang gajian malah dikurangin, kan ada kayak gitu. Masnya pernah gak sih mengalami kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih, Mbak. Oh. Kayak bos saya itu prinsipnya bagus, Mbak. Dia nggak mau bayar karyawannya sampai keringat karyawannya itu kering gitu. Katanya seperti itu. Maksudnya gini, sebelum hari H pembayar waktu bulan ini habis itu sudah dibayar semua. Gajian gak pernah telat ya Mas? Alhamdulillah nggak pernah telat. Bosnya ramah sekali. Berbeda seperti bos saya yang gajian tidak pernah tepat waktu, disuruh sana kesini, kan greget gitu ya. Makanya aku tanya, enak banget, pengen bos yang baik dia. Agak menyebalkan. Setiap kerjaan kan ya mungkin ada enak gak enaknya sih. Bosnya itu masih muda apa udah beda generasi? Masa kan Gen Z ya? Itu bosnya itu masih Gen Z apa Gen milenial atau Gen X mungkin? Udah tua, sepuh. Udah tuh, Ya. Udah sepuh? Iya, 50-an kalau nggak salah. Oh, beda generasi banget ya itu ya? Ya. Tapi tetap deket sama karyawannya nggak sih? Oh, tetap deket banget, Pak. Setiap kadang setelah selesai kerja kita ngobrol bareng, kasih masukan sana sini. Kadang bosnya juga nasihatin. Kan yang udah ngerasain juga kan bagaimana kehidupan anak muda seperti apa begitu sih. Berarti bosnya itu sering ke tempat kerja gitu ya, memantau para karyawannya gitu. Sering banget, ya. Pernah nggak dimarahin kayak kerja kamu nggak bener? Pernah nggak sih? Lebih ke ya pernah sih. Pernah? Ya. Oh, sampai kayak down nggak gitu, kayak ya Allah, kayak mikir kesalahanku apa gitu. Kalau saya gini, Mbak, itu bos saya juga waktu ngingatin itu caranya itu baik gitu, Mbak. Katakanlah kamu salah gini enggak gitu, tapi gini. Ini loh Mas cara yang benar gitu. Oh. Jadi, lebih ke mengedukasi kita juga. Iya, bersyukur banget ya bosnya baik, ramah. Ya, sekedar iri aja sih sama bosnya kayak wow. Jadi buat teman-teman kalau kerja harus sabar memang ya. Ya udah, itu sekian pembicaraan kita dengan Chef Afif. Ya, sekian dari kita. Mungkin kalau kalian ingin curhat atau apa bisa bergabung ya di Berbagi Ruang, mengulas secara cerdas bersama kita. Sekian dari kita, terima kasih. Bye bye. Say halo Mas. Halo.